calon baru, yaitu Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Badrodin Haiti untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Kapolri. Efek solusi Jokowi, dialog kita lanjutkan, namun sebelum ke narasumber kita simak kutipan pernyataan berikut ini. Ini ada pernyataan Wakapolri yang sekarang menjadi calon Kapolri, Pak Badrodin Haiti, yang akan menjadi prioritas pembenahan adalah operasional dan profesionalitas Polri. Ya, dan ini Ketua DPR Setia Novanto mengatakan, saya menghormati Presiden yang sudah mengambil sikap. Ya, itu pernyataan Ketua DPR Setia Novanto yang menghormati putusan Presiden, meskipun di bawahnya itu banyak juga anggota DPR yang sebetulnya mempertanyakan mengapa Presiden Jokowi tidak melantik Budi Gunawan. Kalau memang patuh hukum, kenapa tidak dilantik? Tapi itulah polemiknya. Cuma pernyataan Pak Badrodin ini menarik. Akan fokus pada operasional dan profesionalitas, Pak Bambang. Apakah memang ini dua masalah yang mengakar di institusi Polri? Memang begini ya, kalau kita melihat kondisi Indonesia dalam keamanan dalam negeri kan belum kondusif ya. Konflik ada, kriminal juga terus naik terus ya. Namun di dalam rangka bagaimana operasional itu diterapkan, polisi kan tidak kerja sendiri. Ada polisi Pamong Praja, ada Satpam, ada polisi khusus, ada Koramil dan macam. Bagaimana Polri? Yang salah satu yang penting juga masyarakat sebetulnya Pak Bambang. Masyarakat juga, ya. Ini kan Polri mampu mengkoordinasikan secara sistemik. Jadi kerja jangan sendiri-sendiri dong. Kalau kerja sendiri-sendiri pasti jebol juga. Ya. Tapi kalau sistemik, ya integrated, mampu membuat konsep itu, maka akan tertutup. Saya tidak mengatakan zaman Orde Baru dulu lebih baik ya. Dulu tuh zaman Orde Baru integrated betul. Antara polisi dengan Polsus dengan Satpam dan macam-macam itu integrated. Sistem pengamanan kota itu bersama-sama dengan militer. Ya. Sebetulnya sistem itu baik. Asal tidak dipolitisir aja lah. Nah ini belum ditata oleh kepolisian. Masih sendiri-sendiri. Kalau kerja sendiri-sendiri ya begini. Kerja sendiri-sendiri begini jadinya? Sektoral, iya. Ini kenapa menurut Anda hal itu terjadi? Apakah karena ego sektoral atau mereka merasa lebih baik mungkin daripada sebetulnya gini ya, lembaga yang lain atau apa sebetulnya? Kalau Polri sudah diserai dalam undang-undang itu sebagai suatu penanggung jawab keamanan dalam negeri, maka bagaimanapun juga mengkoordinasikan secara sistemik, saya katakan. Sistemik itu saling terkait, saling tergantung. Ya. Kalau ada kerjaan apalah, keamanan kecil, bagaimana satu sama lain. Nah ini konsepsinya belum ada. Kalau konsepsi itu ada, dan itu dipatuhi, dijaga ketat oleh kepolisian, di dalam menanggulangi sesuatu, semuanya masalah, maka mungkin akan tertutup. Narkotika atau orang asing yang nakal di Indonesia ataupun tapi sampai sekarang itu justru Pak semakin bukan hanya belum, kalau saya melihat datanya mungkin bahkan semakin parah kalau apa yang terjadi seperti sekarang ini, benar nggak Pak Bambang? Betul juga kalau Pak Kapolri menetapkan operasional itu betul. Artinya jangan pembenahan hanya polisinya saja untuk bekerja itu, tapi integrated. Nah, sistemnya yang karena ini kebijakan strategik kan, bukan pikiran harian yang teknis-teknis. Ya. Atau mungkin Pak Bambang karena pengaruh waktu Orde Baru di mana polisi bagian dari militer, sehingga perasaan bahwa itu seperti komandan memerintah seperti itu masih berlanjut, berkuat dan tidak merasa sebagai pelayan publik, sebagai pengayom masyarakat seperti itu, sehingga itu sebab saya punya pengalaman waktu di Malaysia Pak Bambang, itu ada anak-anak sekolah yang baru pulang dari sekolah terus merokok, itu polisi ambil terus antar ke rumah orang tuanya. Ini anak Ci, ini merokok, dia tidak boleh merokok, masih sekolah menengah itu. Diantar itu. Sehingga kemudian orang tua langsung. Jadi bagaimana pengayoman kepada masyarakat dalam hal-hal yang paling kecil. Itu bukti mengayomi itu ya. Mengayomi. Atau misalnya kalau di kampung buat orang Islam kalau maghrib terus masih main bola macam di kampung saya itu. Terus ini maghrib pulang macam itu. Jadi
pengayom masyarakat itu untuk semua aspek kehidupan. Sehingga tadi Anda katakan masyarakat merasa nyaman, merasa aman, merasa terayomi kalau berhubungan dengan polisi. Kalau sekarang malah di kamu katakan kalau kambing ekor hilang dilaporkan, kerbau yang ikut hilang. Makanya ya mungkin sebagian masyarakat sekarang kalau ada polisi bukannya didekatin ya, malah kalau bisa menghindar kita ketemu sama polisi. Was-was gitu ya. Was-was. Gitu. Ya, ini harus dirubah. Jadi sikap perilaku yang katakan militeristik ini betul-betul diubah menjadi polisi sipil. Dia merasa setara dengan masyarakat. Jangan merasa lebih gitu ya. Dalam hubungan dengan masyarakat yang setara, masyarakat akan mendekat. Tetapi kalau merasa, oh saya punya kewenangan untuk nangkep kamu, masyarakat justru menjauh. Nggak usah ditunjukkan itu, masyarakat sudah tahu kalau polisi itu kerjaannya begitu ya. Nah, nilai-nilai ini yang harus ditanamkan dalam mulai pendidikan, kemudian dalam pekerjaan seharian di kesatuan, itu harus ditanamkan. Kalau sekarang sifatnya masih komandan dengan anak buah, ini akhirnya sembunyi-sembunyi anak buahmu bisa nakal juga. Nah, Pak Bambang, tadi juga Pak Abdullah juga mengatakan soal pendidikan gitu ya. Apakah pendidikan dari proses rekrutmen, terus juga pendidikan mereka, ini bisa menghasilkan ya polisi yang melindungi dan mengayomi yang diharapkan oleh masyarakat ketika dia ditempatkan ke sebuah lembaga yang mungkin saat ini keadaannya memang mesti harus ada reformasi kultural misalnya yang belum selesai misalkan. Kalau mereka ada bibit yang bagus masuk ke sebuah budaya yang mungkin kurang kurang diharapkan lah itu. Bukankah itu juga akan menjadi masalah? Itu pengalaman di KPK. Strukturnya ya, manajemennya harus dirubah. Manajemen itu masih militeristik di polisi itu. Organisasi yang centralized, hierarkis, spiral system itu juga harus dirubah. Jadi ada hubungan kesetaraan di lingkungan polisi antara atasan dan bawah. Tetap etika dijaga, tetapi tidak ada instruktif gitu, wajib begini. Kadang-kadang bawahan lebih pintar juga, tapi dia nggak berani menyatakan sesuatu karena seperti tertekan, nanti dikira minteri sama atasan. Nah ini yang karirnya jadi tidak lancar. Nanti ke karir segala macam. Ini harus diubah total sikap perilaku polisi, di mana ideologinya sudah betul. Doktrinnya Tribrata itu sudah benar. Cuman implementasi di dalam pendidikan, dalam kurikulum, dalam pelatihan, dalam organisasi, dalam manajemen ini yang perlu dikembangkan. Gimana menurut Anda? Apa yang harus dilakukan? Apakah Kapolri yang sekarang diyakini mampu melakukan hal itu atau mungkin harus ada instruksi presiden yang jelas untuk diimplementasikan atau bagaimana menurut Anda? Sebetulnya reformasi itu sudah 2001 dicanangkan ya. Merubah itu masalah besar, tetapi bisa dilakukan secara bertahap. 13 tahun masalahnya itu Pak Bambang, dari 2001 ke 2015, sekarang 14 tahun bahkan. Itu lagi, hanya pernyataan, tetapi implementasi masih militeristik terus. Tapi kalau dikritik ke militeristik, enggak katanya, kita sudah sipil. Hanya ucapan-ucapan saja. Ini yang perlu disadari oleh kepolisian untuk membangun diri benar-benar menjadi polisi yang ya istilahnya masuk di dalam relung kehidupan masyarakat itu setara gitu. Oke, baik Pak Abdullah, ini kalau kan dalam teori korupsi itu penyebabnya niat dan kesempatan. Niat itu kan domain individu yang ditunggang oleh pendidikan rumah, pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat. Kesempatan kan sistem. Jadi sistem itu kalau sistem itu baik, meskipun seorang punya niat mau berbuat jahat, itu tidak akan tercegah ya? Akan tercegah. Ini pengalaman di KPK waktu Cicabua Jilid 1 ada beberapa penyidik masuk ke ruangan saya. Pak Abdullah, pertahankan KPK, jangan sebar. Kalau kami nothing tulus katanya bisa kembali ke instansi kami lagi. Tapi kami tidak mau jadi orang jahat lagi. Itu pernyataan mereka. Tidak mau jadi orang jahat lagi. Artinya ini penyidik Polri ya, yang ada di KPK ya? Iya. Artinya karena mereka sudah dengan sistem seperti itu baik, kemudian kembali ke sistem lama, tergoda lagi, terpengaruh lagi. Pak Abdullah, kita akan sambungin di segmen berikut nanti dan juga Pak Bambang.